Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi analisis kasus. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Samsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan, dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul kasus, yaitu guru SMP memukul murid hingga terluka gara-gara mentimun. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sri Esrini dengan NIM 19280410002 dari kelas 01 PKK Tata Busana. Langsung saja ke materi. Baik, terkait dari judul yang saya sebutkan tadi, yaitu guru SMP memukul murid hingga terluka gara-gara mentimun. Adapun latar belakangnya, yaitu guru adalah orang yang berpendidikan dan sangat mendasar dalam ilmu pendidikan, pengajaran, pelatihan, evaluasi, pengajaran ilmu pengetahuan, dan evaluasi siswa. Definisi guru adalah seseorang yang berkomitmen untuk mengajar, mendidik, dan melatih siswa untuk memahami pengetahuan. Selanjutnya yaitu kronologi kasus. Insiden pemukulan oleh guru di suatu daerah berinisial B itu terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung pada Kamis 3 Mei 2018 lalu. Kekerasan yang diterima oleh siswa yang berinisial M terjadi setelah ia dituduh mencuri mentimun oleh sang guru. Akibatnya, siswa yang dipukul guru itu harus menjalani perawatan di puskesmas. Disdik menghimbau kepada seluruh guru di daerah tersebut untuk menjaga emosi dalam mengajar. Apabila ingin menghukum siswa, ia meminta agar guru memberikan hukuman dengan unsur mendidik dan bukan dengan kekerasan. Materi selanjutnya yaitu teori-teori yang mendukung kasus tersebut. Itu ada dua. Yang pertama, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, dan yang kedua yaitu teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg memberikan berbagai kasus dilema moral dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Anak-anak yang menjadi subjeknya memberikan pengertian mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Atas beberapa kasus perilaku dari hasil penelitiannya ini, Kohlberg membagi perkembangan moral dalam 6 tahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Kohlberg yaitu: yang pertama, kesempatan pengambilan peran, yaitu perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seseorang sulit mengambil perspektif sosial, seperti sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, dan standar orang lain. Yang kedua, situasi moral, yaitu setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan. Dan yang terakhir yaitu konflik moral kognitif, merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Materi selanjutnya yaitu
level perkembangan moral menurut Kohlberg. Ada yang pertama, tahap moral pre-konvensional. Pada tingkat pertama, anak sangat tanggap terhadap norma-norma budaya, misalnya norma-norma baik atau buruk, salah atau benar, dan sebagainya. Yang kedua, tahap konvensional. Pada tingkat perkembangan moral konvensional memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat, maupun bangsanya merupakan suatu tindakan yang terpuji. Selanjutnya, tahap tingkat post-konvensional. Pada tingkat ketiga ini, terdapat usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu. Selanjutnya, teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Daniel Goleman mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Lebih lanjut, Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Selanjutnya, 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Selanjutnya, yang kedua, mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Meraih prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan empati seseorang. Selanjutnya, membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, ada faktor internal, adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal memiliki 2 sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal itu meliputi stimulus itu sendiri, lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Baik, itu saja materinya. Selanjutnya, estimasi solusinya. Berbagai tindak kekerasan serta perilaku negatif lain yang terjadi di sekolah disinyalir karena minimnya pendidikan karakter dan attitude alias sikap.
Seorang guru harus bisa memahami aturan-aturan seputar perlindungan anak, sehingga mereka tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya sendiri. Guru juga seharusnya berperan melindungi siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku kekerasan terhadap sesama. Seorang guru harus sadar akan tanggung jawabnya untuk mendidik anak muridnya, bukan melakukan kekerasan. Karena guru juga harus menjadi contoh yang baik bagi para muridnya, yaitu dengan mengajar siswanya dengan baik, bukan melakukan kekerasan. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting untuk menjaga anak agar anak berperilaku baik, sehingga gurunya tidak mengeluarkan emosi pada anak tersebut. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.